Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Halo sister. Jangan ngantuk. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini. Hari apa? Aduh, berisik banget. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Kita sekolah Minggu. Iya. Hari ini tanggal berapa sis? Tanggal 14 Februari. Wah, hari Yang katanya hari kasih sayang itu loh. Iya, hari kasih sayang. Tapi kalau Tuhan Yesus kasih sayangnya setiap hari kan? Iya, aku merasakan kasih sayang Tuhan itu Setiap hari. Lo juga ngerasain kan sis? Iya dong. Bro juga Brother. ngerasain kan? Oke, kalau gitu Wah, aku jadi nggak jadi ngantuk. semangat ya sister. Adik-adik semangat semuanya. Kita mulai ya. Ibadah hari ini. Ya, kalau gitu yuk kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau semangat biar nggak ngantuk abis makan kenyang kan. Yuk kita sama-sama di stretching badannya. Kita gerakin badan kita. Oke. Sama sis Elizabeth juga. Yuk. Kasih senyuman yang terbaik ya adik-adik. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan badannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepak tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kiri. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik dan sister brother, masih siap goyang-goyang? Masih. Masih aku siap juga memuji udah nama ngantuk Tuhan? Lagi. Masih siap memuji nama Tuhan gak? Masih. Oh masih. Oke, kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
memberkati yang lain. Teman-temanmu, papa mamamu, dan keluargamu. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau nyiapin hati buat dengerin firman Tuhan ya sis ya. Semuanya tutup mata, angkat tangannya, atau bisa taruh salah satu tangannya di dada kalian sambil menyembah Tuhan. Kami memuji kebesaran karya Tuhan. Yes. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kita berdoa ya, ikutin sis berdoa. Kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, kami sudah memuji kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang berkati kami Tuhan, jadi anak menjadi anak yang dengar-dengaran. yang dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya cerita Alkitab. Pada suatu hari, hiduplah seorang perempuan bernama Esther yang tinggal di Persia. Oh, itu kan tempat karpet-karpet mahal ya. Bagus-bagus tapi mahal sih. Tuhan punya rencana yang luar biasa yang membuat Esther diingat sepanjang masa sebagai seorang pahlawan. Yeay! It's Super Esther! Apa yang ia lakukan? Menyelamatkan planet dari serangan meteor? Bukan. Apakah ia menyelamatkan anak-anak kucing dari pohon? Bukan. Apa
Apakah kalian membawa bom keluar dari kotak-kotak dengan cara tempur? Bukan, itu kan Batman. Oh, oke, sorry, hehehe. Esther melakukan sesuatu yang lebih hebat, bahkan dari semua yang tadi udah disebutin. Dan pastinya butuh keberanian yang besar untuk melakukan semua itu. Oke, gimana? Kok bisa sih? Oke, pertama-tama Esther dan keluarganya adalah seorang Yahudi. Itu merupakan sesuatu yang wow dulu di Persia. Hah? Gimana maksudnya? Jadi dulu orang Yahudi nggak gitu disukain sama orang Persia. Bahkan orang Yahudi tinggal secara diasingkan dan tidak pernah diperlakukan dengan baik. Ya ampun, kok kasihan banget sih? Kedua, Esther merupakan seorang yatim piatu. Ia dibesarkan oleh sepupunya Mordekai setelah orang tuanya meninggal. Lalu suatu hari, suatu hal besar terjadi yang akan mengubah hidup Esther. Raja Persia ingin mencari istri baru. Jadi ia menggelarkan kontes kecantikan yang sangat besar. Nah, pemenangnya akan jadi seorang ratu. Hah? Serius? Ada juga ya? Kayak selamat, kamu adalah putri Indonesia dan kita telah menikah. Well, ya emang walaupun kedengarannya aneh, itulah yang raja inginkan pada saat itu. So, itulah yang terjadi. Seluruh perempuan di negara itu ikutan, tapi cuma satu yang dipilih rajanya. Esther sangat cantik dan Tuhan membantunya mendapatkan perhatian dari sang raja. Singkat cerita, dia menang deh kontesnya. Hah? Bentar. Jadi Esther jadi ratu Persia? Iya bener banget. Oke, keren sih. Tapi bukannya tadi kamu bilang kalau Esther adalah orang Yahudi? Dan orang Persia kan gak suka sama orang Yahudi ya. Nah, itu bener. Tapi rajanya gak tahu kalau Esther adalah orang Yahudi. Dia gak kasih tahu karena takut akan apa yang akan terjadi padanya jika raja tahu. Jadi dia rahasiain deh dari raja dan gak pernah diomongin. Oke, jadi sekarang dia adalah ratu. Wow. Jadi udah selesai nih ceritanya. Nggak mungkin, justru ini baru mulai klimaksnya. Nah, jadi ada orang lain lagi yang kerja buat sang raja. Namanya Haman. Dia tuh kurang baik gitu orangnya. Dia sangat benci sama orang Yahudi. Sampai-sampai akhirnya dia bawa ide dan suatu hal itu jahat banget, yaitu untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Wow, itu jahat banget. Pasti kayak rajanya gak setuju kan? Sebenarnya Haman berhasil dapat persetujuan raja untuk lakuin apa yang ia ajuin loh. Bentar, tapi kalau semua orang Yahudi dibunuh, itu kan jahat banget. Orang Yahudi bukannya orang-orang pelihara Tuhan. Itu kan asal mulia Tuhan Yesus. OMG, seseorang tolong. Nah, disinilah peran Esther. Dia nggak bisa lihat kaumnya dibinasakan gitu aja dong oleh rencana jahat si Haman. Tapi dia juga nggak tahu harus gimana.
dia harus ngapain? Dia harus samperin rajanya dan bilang jangan lakukan itu. Dia bisa aja ngerengek, nangis sama rajanya, terus minta tolong, kayak ayo dengerin aku. Stop. Ingat ya, ini itu versi zaman dulu. Kamu gak bisa langsung deketin raja kapanpun kamu mau, walaupun alasan kamu kuat. Kalau misalnya ada yang berani samperin langsung ke rajanya, biasanya malah mereka dipenggal. Oh gitu. Jadi posisinya Esther sulit ya. Banget. Di satu sisi dia nggak mau lihat orangnya dibinasakan, tapi di sisi lain dia juga nggak bisa langsung teriak-teriak ke rajanya dan memerintah sang raja. Bahkan ratu pun nggak bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa datang gitu aja ke raja. Titik. Wow, susah banget ya. Jadi apa dong Yaya lakukan? Walaupun pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan akan hal buruk yang dapat menimpanya, ia harus melakukan sesuatu. Esther tahu, gak peduli gimana pun perasaan dia adalah anak Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sangat menyayanginya dan telah memberkati hidupnya. Dan jika ia membela orang-orang peliharaan Tuhan, Tuhan pasti jagain dia. Ya, benar banget. Semangat Esther. Esther percaya Tuhan dan dengan berani dia samperin rajanya. Petinggi-petinggi dan penjaga kerajaan gak percaya apa yang mereka lihat. Kayak dia pikir dia siapa sampai berani samperin raja gitu aja. Oh no, aku malah takut. Aku yakin dia pasti merasa campur aduk. Dia bertanya kepada raja apakah ia boleh membuat sebuah permintaan. Wow, rajanya gak marah. Semua orang terkejut. Raja tidak meminta pengawal untuk mengusir atau memasukkan Esther ke penjara. Sebaliknya, Raja mendengarkan Esther loh. Tahan napas nih dengerinnya. Oke, jadi Raja udah mulai dengerin. Semangat Esther. Tapi Esther gak berani ngomong langsung. Hah? Kok gitu? Dia gak mau langsung bilang ke raja apa adanya. Jadi dia minta raja untuk adain pesta makan besar-besaran dan berencana di sana berkasih tahu rajanya. Oke, jadi masih ada harapan ya. Yuk Esther, kamu pasti bisa. Kemudian di pesta dia meminta permohonan lagi ke raja. Tapi dia masih takut nih. Jadi gimana ya, dia benar-benar kayak ngerasa campur aduk gitu. Dan dia mulai merasakan keraguan gitu dalam hatinya. Apakah rencananya merupakan suatu kesalahan? Tapi sepupunya semangatin Esther lagi. Kalau firman Tuhan lebih kuat dari takut dan ragu dan takut yang dirasain Esther. Ia memberitahu suatu hal yang membuat Esther tak pernah lupa. Esther, kamu itu ditakdirkan jadi ratu mungkin untuk hal ini. Esther pun kembali ke pesta makan dan tibalah saatnya untuk ia meminta permohonan kepada sang raja. Dia meminta agar raja
tidak melakukan rencananya. Dia memohon kepada rajanya untuk tidak membunuh seluruh kaum Yahudi. Akhirnya ia pun ngaku kalau ia adalah orang Yahudi. Dan jika Haman rencananya dilanjutkan, maka Esther pun harus mati. Wow, Esther hebat banget. Terus gimana? Raja pun nuluh dengan permintaan Esther dan setuju dengan permintaan Esther. Sebaliknya, sang raja malah menangkap Haman dan membatalkan rencananya untuk membunuh semua orang Yahudi. Wow, kamu berhasil, Esther! Raja pun memberikan seluruh harta kekayaan Haman ke Esther dan Mordekai. Gak cuma itu loh, tapi raja pun memberikan perintah baru untuk melindungi bangsa Yahudi. Yeay, bangsa Yahudi aman. Wow, Esther benar-benar seperti superhero. Cus, pada momen Esther lebih hebat daripada kamu. Hahaha. Esther memutuskan untuk lebih percaya atas apa yang dikatakan Tuhan dibandingkan dengan logika dia. Dan oleh karena itu, seluruh bangsanya diselamatkan. Yeay. The end, tamat. Nah, gimana adik-adik udah dengar ceritanya Esther? Jadi minggu ini kita mau belajar tentang kreativitas. Minggu lalu kita udah belajar ya tentang Allah kita yang kreatif. Nah, minggu ini kita belajar dari Ratu Esther yang kreatif dan berani. Jadi gak semua rencana itu bisa dilakuin dengan cara yang biasa-biasa aja. Kita harus bisa susun strategi dan susun rencana. Terus dari itu baru kita lakuin rencana kita gitu. Jadi ada 1001 jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Ketika adik-adik ragu, selalu ingat dan percaya kalau Tuhan kita lebih kreatif dan jangan ngandelin kekuatan sendiri. Tuhan pasti yang bantu gitu. Bukan berarti kita duduk diam aja, justru kita harus cari cara yang kreatif untuk bisa selesai masalah-masalah kita. Gak lupa, hari ini kita tutup dengan ayat hafalan singkat di Mazmur 33 ayat 9. Ikutin sis ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Yuk kita ulang sekali lagi. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, semangat adik-adik. Sebelum selesai, yuk adik sama-sama kita doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau belajar Tuhan seperti Ratu Esther yang kreatif dan berani. Kami mau Tuhan percaya pada rancangan-Mu Bapa dan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hore. Sampai jumpa adik-adik. Kita lanjutkan dengan aktivitas ya. Bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan aku Sis Jessica. Dan kali ini kita akan art and craft untuk buat snail. Jadi pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Di sini kita lihat ada spidol berwarna-warni pink, orange, biru, ungu, dan kuning. Atau warna lainnya juga boleh. Dan ada juga pencetak bulatan. Oke,
Kalian juga boleh memakai jangka ya adik-adik, terserah apapun yang penting bisa membuat bulat. Dan juga ada HVS. Nah, sekarang kita buat bulatan menggunakan pencetak yang tadi adik-adik dan juga memakai pen. Pastikan bulatan itu terlihat bulat, sempurna. Nah adik-adik, kalau udah siap bulatannya, sekarang kita ambil gunting, lalu kita gunting. Gunting yang pelan-pelan aja ya adik-adik, jangan buru-buru biar bulatnya tetap sempurna. Yap, sedikit lagi. Yeay, bulatannya udah jadi. Setelah itu, kita warnain bulatannya ya. Terserah pakai warna apa aja, yang penting menarik. Kalau Sisi pilih warna kuning. Nah, sekarang kita warnain ya adik-adik. Warna ini juga pelan-pelan aja. Boleh pakai krayon juga. Nah, tadi kan sih sudah buat cetakannya. Nah, adik-adik juga praktekin di rumah ya, buat cetakannya yang berbentuk seperti snail. Jangan lupa untuk diwarnain semuanya. Dan printer-printernya ini digunakan dibuat dari kertas yang berwarna-warni. Selamat mencoba adik-adik. Oke adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menyayangi setiap hari. Stay safe and stay healthy. Bye-bye, God bless you. Bye-bye. God bless you, bye-bye.